Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. As you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, I need your power. As you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart, hold my life in your hand. Draw me closer to you, don't let me in you. Nothing compared to the best, that I can see you face to face. Alone in spirit and in truth. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, I need your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your help, you hold my life in your hand. Draw me closer to your love, with you, nothing compared to this day, when I can see you face to face. Alone me is music and it's true. I'm lifting up on your heart, hold my life in your hand. Draw me closer to you, don't understand me in you. Nothing compared to this best, as I can see you face to face. Alone me in spirit and in truth. Yohanes Pembaptis bukan orang gagal. Matius 11 ayat 1 sampai 14. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberikan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi,
Mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Setelah tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Kita harus memahami pelayanan Yohanes Pembaptis. Sebenarnya apakah pelayanannya digenapi Yohanes Pembaptis sebelum Yesus? Banyak orang Kristen zaman ini yang tidak memahami Yohanes Pembaptis dengan baik, dan karena itu mereka perlu memperhatikan dia secara lebih mendalam untuk bisa mengenal dia dan pelayanannya dengan baik. Kita semua perlu memiliki pengenalan yang benar dan menghargai hubungan antara pelayanan Yesus dengan Yohanes Pembaptis. Untuk memiliki pemahaman yang benar akan hubungan ini, Anda perlu memiliki pengalaman sendiri akan menerima pengampunan dosa dengan iman Anda. Dalam bagian Alkitab hari ini, Yesus Kristus mengatakan kepada para murid Yohanes Pembaptis, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Memang, orang-orang buta yang bertemu dengan Yesus dicelikkan matanya. Orang-orang yang lumpuh bisa berdiri dan berjalan. Orang-orang yang kerasukan dibebaskan dari roh-roh jahat ketika mereka bertemu Yesus. Dan Injil sorga diberitakan kepada mereka yang miskin secara rohani. Yang perlu kita pahami terlebih dahulu di sini adalah bahwa pelayanan Yesus mencakup juga karya mencelikkan orang buta. Pada zaman dan masa ini, dengan kata lain, Tuhan sudah memberikan Injil air dan Roh kepada kita. Injil yang benar yang membuka mata orang-orang berdosa yang tersesat di dalam kegelapan. Sebelum bertemu Yesus Kristus, semua manusia memiliki dosa di dalam hatinya dan secara rohani buta di hadapan Allah. Kita juga secara rohani buta di hadapan, tidak mengenal kebenaran Injil air dan Roh, dan tidak sungguh-sungguh memahami siapakah Yesus yang sebenarnya. Dan kita semua tidak menyadari akan dosa-dosa kita dan konsekuensi maut dari segala dosa itu. Dan kita tidak tertarik sama sekali akan Injil air dan Roh yang benar. Kebenaran keselamatan yang diberikan Yesus kepada kita. Namun, banyak orang yang sekarang sudah mendengar firman Injil air dan Roh,
dan menempatkan iman mereka kepada firman Injil ini, mata rohani mereka sudah terbuka dan mereka menemukan kebenaran yang memampukan mereka untuk diselamatkan dari segala dosa mereka. Mereka yang mengenal dan percaya kepada Injil yang asli ini sekarang sudah menemukan kebenaran pengampunan dosa yang belum pernah mereka kenal sebelumnya. Mata iman mereka sudah terbuka dan mereka sudah melakukan karya Allah. Dan adalah dengan mata daging kita, maka kita bisa melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sekarang kita bisa melihat dunia rohani dengan terang setelah mata rohani kita dibukakan dengan iman kita kepada Injil air dan Roh. Demikianlah seseorang bisa mencapai pemahaman bahwa pelayanan Yesus semuanya adalah pelayanan Injil air dan Roh. Karena segala dosa kita, Anda dan saya sudah menjadi buta dan lumpuh secara rohani, tidak bisa melihat dan melakukan pekerjaan pelayanan Allah. Dengan kata lain, kita yang juga adalah orang-orang berdosa, memang pasti akan masuk neraka. Namun, Yesus Kristus datang ke dunia ini, dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, mencurahkan darahnya di kayu salib, dan dengan itu menggenapi karya yang menghapuskan segala dosa dunia. Karena itu, semua orang yang percaya kepada kebenaran ini bisa mengalami bahwa segala dosanya sepenuhnya sudah dibasuhkan Yesus Kristus, sudah menghapuskan segala dosa dunia ini dengan datang ke dunia ini, dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, dan mencurahkan darahnya di kayu salib. Bahkan sekarang, karya Allah yang demikian terus dibukakan dengan luar biasa di dalam hati mereka yang percaya kepada Injil air dan Roh. Dengan kuasa Injil air dan Roh, Tuhan kita sudah menjadikan kita yang dahulu lumpuh secara rohani untuk bangkit dan berdiri dengan kaki kita sendiri. Kita perlu untuk memahami bahwa kalau kita berusaha untuk melakukan karya Allah, tetapi tanpa iman kepada Injil air dan Roh, tidak akan ada keuntungan apapun bagi kita, baik untuk tubuh maupun roh kita. Mereka yang masih belum menerima pengampunan dosa akan terus berpikir, aku harus baik kepada melakukan kehidupan yang baik. Aku harus baik kepada semua orang. Tetapi tidak seorang pun yang bisa mencapai hal itu atau melakukan apa yang baik dan benar. Sebelum kita mengenal Injil air dan Roh, kita memiliki dosa di dalam hati kita. Dan karena itu kita semua adalah orang-orang berdosa. Dan akibatnya, kita tidak bisa mengerti apakah kebenaran Allah itu, dan juga tidak bisa melakukannya. Namun, karena Tuhan kita menerima segala dosa kita, sekali untuk selamanya melalui baptisannya, dan karena Ia menghapuskan segala dosa itu dengan darah yang dicurahkannya di kayu salib, ketika memikul segala dosa dunia, kita bisa diselamatkan dari segala dosa kita. Adalah karena Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita dengan kuasa Injil air dan Roh, sehingga kita bisa menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Kita sekarang bisa memampukan semua orang lain
untuk juga merasakan kuasa Injil yang benar dan diselamatkan. Dengan memberikan kehidupan baru melalui kebenaran keselamatan kepada Anda dan saya yang dahulu lumpuh secara rohani, Yesus Kristus sudah memampukan kita untuk diselamatkan dari segala dosa dan kutuk kita. Yang dikatakan Yesus di sini, bahwa orang kusta ditahirkan dan orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, juga segera digenapi dalam keseluruhannya di dalam hati kita yang percaya kepada Injil air dan Roh. Sebelumnya, karena kita adalah orang-orang berdosa, kita juga adalah orang-orang yang sakit kusta secara rohani. Pada saat itu hati kita jelas-jelas memiliki dosa, dan kita tidak bisa dibasuhkan dari segala dosa kita, kecuali kalau kita menempatkan iman kita kepada Injil air dan Roh yang benar ini. Tuhan juga mengatakan bahwa orang-orang tuli akan mendengar. Ketika kita memahami firman Allah meskipun kita mendengarnya. Tetapi sekarang, karena kita sudah mengenakan kuasa Injil air dan Roh, dengan cara meletakkan iman kita di dalamnya, kita bisa memahami firman Allah, menangkap maknanya yang sebenarnya, dan percaya dengan segenap hati. Semua manusia di seluruh dunia sekarang ini hidup di bawah kelaparan dan kehausan rohani. Mereka menderita karena ketulian dan kelumpuhan rohani mereka. Tetapi Tuhan sedang memberikan kepada mereka kesempatan untuk disembuhkan sekali untuk selamanya, dengan memberikan kepada kita kesempatan untuk memberitakan Injil air dan Roh kepada mereka. Kita harus mengasihani mereka. Kita perlu mengingat bahwa ketika kita mengenal Injil keselamatan ini, Injil air dan Roh, kita tidak memiliki kepuasan apapun, dan bahwa kita juga tidak bisa hidup dengan segala dosa kita tetap ada di dalam hati kita. Kita jangan pernah lupa akan kasih karunia yang sudah menjadikan my Savior, you're my healer, you're everything I need. You're my comfort, you're my best friend, forever you will reign. You are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am favored, I am blessed by the cross and the blood that was shed. I am favored, I am blessed. I can do all things because of what you've done for me. Oh, you are my Savior, you're my Savior.
my healer. You're everything I need. You're my comfort. You're my comfort. You're my best friend. Forever you will reign. You are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am favored, I am blessed by the cross and the blood that was shed. I am favored, I am blessed. I can do all things because of what you've done for me. Oh, you are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am favored, I am blessed by the cross and the blood that was shed. I am favored, I am blessed. I can do all things because of what you've done for me. Oh, nothing is impossible for those who believe. Nothing is impossible for our God. Nothing is impossible for those who believe. I believe in you. Nothing is impossible for those who believe. Nothing is impossible for our God. Nothing is impossible for those who I believe in you. You are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am favored, I am blessed by the cross and the blood that was shed. I am favored, I am blessed. I can do all things because of what you've done for me. I can do all things because of what you've done for me. I can do all things because of what you've done.